Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di Sabtu yang ketiga ini. Alhamdulillah, tidak terasa ya, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, rasanya waktu ini berjalan begitu cepat ya. Santai asa kamari ngisi di dieu teh. Atas di deui gitu ya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bahasan kita di Sabtu ketiga ini kaitan dengan tafsir Al-Quran, ya, khususnya di Juz Amma. Di terakhir kita membahas surat apa, Pak? Terakhir kita membahas surat Al-Bayyinah. Ya. Setelah Al-Bayyinah, seharusnya Al-Qadar. Ya. Nah, tapi saya lewat, kenapa tidak saya bahas Al-Qadar? Karena surat Al-Qadar sudah pernah saya bahas. Ya. Sudah pernah saya bahas ketika di bulan Ramadan. Ya. Jadi ketika bulan Ramadan sudah saya bahas surat Al-Qadar. Jadi kalau pengen yang tahu bahasan surat Al-Qadar, maka dibuka di YouTube. Ya. Apa channelnya, Ustaz? Percikan Terang. Ya. Ada di YouTube channelnya Percikan Terang. Ya. Di bulan yang lalu saya ngisi di sebuah tempat. Ya. Kemudian saya tanya sama panitia, apal abdi di mana? Eta di channel YouTube naon? Percikan Terang. Oh, gini. Ya. Baik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi bahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas surat yang sudah masyhur, surat yang sudah populer dan sering kita dengar surat ini, yaitu surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Gitu. Karena sudah sering kita dengar, saya yakin pasti surat ini Bapak Ibu sudah hafal. Sudah hafal ya? Minimal 5 ayat. Gitu. Ya, minimal 5 ayat. Baik. Jadi kita akan membahas pagi hari ini surat Al-Alaq. Seperti biasa kita akan mulai dari penamaan surat. Ya, dari penamaan surat. Ushtuhirat tasmiyatu hadhihi surah fi ahdi sahabah wa tabi'in bismi. Jadi penamaan surat ini masyhur, dikenal pada masa sahabat dan juga pada masa tabi'in dengan nama surat Iqra bismi rabbik. Ya, itu. Jadi surat naon? Surat itu kebiasaan kita sok apa? Nyingkat ya begitu. Ya, surat naon? Surat Iqra. Ya. Kalau di kalangan para sahabat dikenalnya bukan surat Iqra, tapi surat Iqra bismi rabbik gitu. Ya, Iqra bismi rabbik. Nah, kurang mah disingkat ya, jadi surat Iqra. Ya. Sehingga surat Al-Ikhlas disingkat jadi surat. Ya. Kan kalau kulhu artinya katakanlah dia, maksudnya apa? Ya. Jadi kata para ulama, surat tersebut dinamakan dengan surat Qul huwallahu ahad. Jadi tong disingkat-singkat. Ya. Surat naon? Surat Qul huwallahu ahad gitu. Datang ke Indonesia, jadi disingkat jadi surat. Ya. Nah, ini juga sama. Jadi surat Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ruwiya fil mustadrak.
Diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. An Aisyah, dari Aisyah, awalu suratin nazalat minal Qur'an. Surat yang pertama turun dari Al-Qur'an yaitu surat Iqra bismi rabbik. Jadi riwayatnya begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi surat yang pertama turun ini adalah surat Iqra bismi rabbik. Nah, jadi nama surat ini disebut dengan surat Iqra bismi rabbik, ya. Atau sering disebut dengan surat Iqra. Kenapa dinamakan dengan surat Iqra? Ya. Iqra itu apa artinya? Ya. Iqra itu membaca, ya. Sampai ada buku untuk bisa baca Quran itu belajar Iqra, ya. Gitu. Nah, dulu Bapak Ibu saya yakin pasti sudah mengalami lah ya, mengalami dulu belajar Quran. Untuk bisa baca Quran belajarnya pakai Iqra, ya. Ada berapa jilid Pak? Ada 6, ya. Gitu. Beres berapa lama dulu Pak? Ya. Ada yang baru Iqra 3 gitu ya. Heupe eureun teu ngaji-ngaji gitu. Ya. Pas SMA karang ngaji deui gitu. Ya. Ya. Nah, jadi Iqra, ya, Iqra itu adalah artinya baca, ya. Karena di dalam ayatnya atau di dalam surat ini itu ada perintah untuk membaca. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Iqra, bacalah wahai Muhammad, bacalah olehmu Muhammad. Baca apa Bapak Ibu? Nah, ya. Dulu kan Qur'annya belum ada. Ya, hadis apalagi? Itu. Buku-buku belum ada. Kemudian Allah perintahkan Iqra, baca. Ya. Untuk apa membaca? Nah, tentu Allah perintahkan Iqra, membaca itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan dengan 5 cara. Ya, jadi kita nih ingin dapat ilmu pengetahuan itu bisa dengan 5 cara. Yang pertama itu dengan hissiyah. Ya, hissiyah itu dengan menggunakan panca indera. Misalkan dengan mata kita gunakan untuk melihat, ya, melihat misalkan ada hasil karya seseorang kemudian kita baca, ya. Ini Bapak Ibu biasanya beres baca buku sebulan berapa buku biasanya? Biasanya ibu-ibu rajin baca mah, ya. Ibu sebulan biasanya beres baca berapa buku? Buku naon cenah sada. Ya. Jangan ditanya buku hutang malah. Ya, sudah pasti tahu dibaca gitu. Ya. Bapak sebulan berapa kali Pak beres baca buku gitu? Ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan hissiyah, dengan panca indera kita. Ya, kita gunakan mata kita untuk membaca gitu ya. Dan memang katanya orang Indonesia itu paling gemar baca, ya, paling gemar baca orang Indonesia itu, ya. Ngan bacanya bukan baca buku, tapi baca WA, ya. Sok Bapak Ibu sehari baca WA berapa kali? Ya, nggak kehitung kayaknya, ya, gitu. Baik. Yang kedua bisa dengan bisa panca indera itu bisa dengan mata atau juga bisa dengan telinga. Ya, kita mendengarkan gitu ya, tausiah, ceramah gitu. Nah, kita dengarkan. Nah, itu kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan hissiyah, dengan panca indera kita. Yang kedua, kita bisa mendapatkan ilmu dengan apa? Dengan akliyah, ya, dengan akal kita, ya, dengan cara kita merenungkan, ya, kita merenungkan. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak memikirkan, tidak mentafakuri? Nah, kita pikirkan dengan akal kita. Ya, dengan akal kita. Nah, jadi kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan akal kita, ya. Kita memahami, ya, kita memahami dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan itu dengan qalbiyah. Ya. Jadi qalbiyah ini itu intuisi gitu ya. Jadi intuisi yang langsung Allah kasih kepada seseorang. Itu qalbiyah. Bisa jadi dia jarang baca gitu. Ya. Jarang baca buku, tapi ada ilmu yang dia dapatkan karena Allah langsung kasih ke dalam hati orang itu. Ya. Allah kasih ke dalam hati orang itu. Nah, ini tentu orang-orang pilihan yang Allah berikan seperti ini. Ya. Ada lagi wahyu. Ya. Nah, kita bisa mendapatkan ilmu dengan cara mendapatkan wahyu, tapi tentu kalau kita yang hadir pagi hari ini, kita tidak mungkin dapat wahyu, walaupun namanya ya, walaupun Bapak namanya Wahyu, tapi tetap Bapak tidak akan mendapatkan wahyu. Ya, yang dapat wahyu mah ibu. Ya, ibu dapat Mas wahyu. Ya, nah, jadi wahyu ini hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul. Ya, dan terakhir ya diberikan wahyu itu kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu. Ya, dan beliau nabi yang terakhir untuk mendapatkan wahyu. Setelah itu tidak ada lagi nabi, ya, tidak ada lagi orang yang mendapatkan wahyu, kecuali kalau yang ngaku dapat wahyu, itu mah beda deui. Yang kelima, nah kita juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara apa? Ilham, ya. Allah berikan ilham kepada seseorang, seperti kisahnya ibu Nabi Musa. Ya. Ibunya Nabi Musa itu mendapatkan ilham. Untuk apa? Untuk melemparkan anaknya ke sungai. Itu ilham. Ya. Gitu. Ini bisa dengan 5 cara kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kenapa surat ini dinamakan dengan surat Iqra? Ya, bacalah. Apa yang mesti dibaca? Kan begitu tadi pertanyaannya. Apa yang mesti dibaca? Padahal Nabi SAW beliau orang yang ummi, ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nah, sekarang diperintahkan untuk baca. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu nih. Di dalam Al-Quran ada 3 kalimat yang sering digunakan yang maknanya adalah membaca. Yang pertama qiraah, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq ini, Iqra. Itu dari kata qiraah, qiraah. Ya, qiraah itu artinya membaca. Yang kedua tilawah, ya. Tilawah juga membaca. Yang ketiga tartil, ya. Membaca dengan tartil. Ya, jadi membaca, gitu. Kalau ibu-ibu misalkan ada pengajian, ada majelis taklim, kemudian sebelum dimulai pengajiannya, maka kita akan mendengarkan apa? Mendengarkan qiraah atau tilawah. Nah, ya, mendengarkan bacaan, nah, begitu ya. Tapi kalau bahasa Arab kadang kita menggunakan kata kita akan mendengarkan tilawah Quran. Ya. Sebagaimana di negeri kita di Indonesia itu sering ada namanya musabaqah, ya. Musabaqah tilawatil Quran, ya. Musabaqah tilawatil Quran. Nah, apa bedanya antara qiraah, tilawah dengan tartil? Ya. Pertama, kaitan dengan qiraah atau qiraah itu kita temukan di surat An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, Bapak Ibu kalau baca isti'adzah, baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum baca Quran atau setelah baca Quran? Nah, habut sebelum. Ya. Perintah dari ayat ini mah, coba lihat yang warna merah. Qara'ta dari kata qara'a. Fi'il madhi, fi'il mudhari.
Kalau fi'il madhi itu waktu, menunjukkan waktu yang telah lalu, ya. Kalau fi'il mudhari menunjukkan waktu yang sedang dan akan datang, ya. Telah makan, sudah makannya belum? Sudah, ya. Kalau akan makan sudah belum? Belum. Nah, ini kalau di sini qara'ta, ya. Qara'ta itu fi'il madhi, menunjukkan waktu yang telah lalu. Jadi apabila kamu telah baca Quran, ayatnya begitu, ya. Maka apabila kamu telah membaca Quran, berarti sebelum atau sesudah? Nah, itu sebelum, ya, gitu. Jadi kalau kita lihat redaksi ayat ini harusnya begini. Kita baca Quran dulu tuh, ya. Kita baca Quran, beres baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu enggak? Ya. Nah, baik. Betul Bapak Ibu, ini redaksinya bentuknya fi'il madhi, menunjukkan waktu yang telah lalu. Jadi kalau kita terjemah secara gramatika bahasa, apabila kamu telah baca Quran, selesai baca Quran, tapi sebelum kalimat qara'tal Quran itu ada huruf apa? Idza. Nah, ya. Idza itu menunjukkan lil mustaqbal, menunjukkan waktu yang akan datang, ya, gitu. Nah, kenapa saya ingin bahas hal ini? Ini dulu sempat terjadi perdebatan kaitan dengan ari baca doa buka saum teh sesudah minum sebelum minum. Kan sampai rame tuhnya, sampai viral gitu. Doanya yang ini, yang Dhahabadh-dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh-dhama', telah hilang rasa haus. Nah, kan gitu ya. Telah hilang rasa haus. Berarti Bapak Ibu baca doa itu sebelum minum, sesudah minum. Tuh, kan ribut. Tuh. Ya. Misalkan muazin azan. Kita lagi Ramadan nih, lagi saum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum dulu, baca doa dulu. Ya. Nah, ada yang memahami dari redaksi hadis tersebut kan, Dhahabadh-dhama, telah hilang rasa haus. Berarti sudah minum dong. Ya. Masa baca doa tapi can minum? Kan gitu ya. Nggak mungkin kita bilang telah hilang rasa hausku padahal belum minum. Nah, sebetulnya ini nggak perlu kita perdebatkan Bapak Ibu. Kenapa? Memang kalau secara redaksi hadis itu menunjukkan waktu yang telah lalu. Ya, jadi telah hilang, minum dulu tuh. Nah, baru kemudian kita baca doa itu. Betul. Tapi bagaimana kalau pas ngong adzan begitu ya? Kemudian kita baca bismillah, baca doa tadi. Dhahabadh-dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian minum boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dalam doa tersebut awalnya redaksi hadisnya itu menggunakan kata idza. Ya, idza itu menunjukkan waktu yang akan datang. Itu perlu debat. Ya, itu. Minum heula, entong minum heula gitu. Ya, sampai terjadi bukana dari but. Ya. Silahkan Bapak Ibu ya. Mau baca doa dulu, kemudian minum, silahkan. Ya, tidak salah. Karena menggunakan kata idza menunjukkan waktu yang akan datang, ya. Atau boleh bismillah, minum. Setelah minum baca doa tadi, dhahabadh-dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Boleh juga, ya. Nah, jadi dalam ayat ini fa idza qara'tal Qur'an, karena ada idza menunjukkan waktu yang akan datang, ya. Jadi baca ta'awudz sebelum atau sesudah? Nah, jadi ragu. Sebelum. Tapi kalau baca ta'awudz sesudah boleh belum? Boleh tidak? Ya, boleh. Ya, boleh. Ini dipraktekkan oleh ulama tafsir dalam tafsir Ar-Razi, ya. Di tafsir Ar-Razi itu di situ digambarkan ada ulama yang membaca ta'awudznya itu beres baca Quran.
Dan sekarang sok, coba tunjukkan dalil. Kalau beres baca Quran baca apa? Shadaqallahul adzim. Dalil di mana eta? Ya, teu aya dalilna Bapak Ibu. Ya, kita beres baca Quran, shadaqallahul adzim. Tidak ada dalilnya. Tapi boleh nggak? Boleh. Ya, karena shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan, nah kan begitu ya. Jadi benar gitu. Apa yang kita baca itu benar. Atau juga ada yang baca ketika dia beres baca Quran, sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat. Jadi setelah Bapak Ibu baca Quran, kemudian katakan kami dengar dan kami taat terhadap apa yang kita baca. Nah, itu juga boleh. Nah, ada ulama yang ketika beres baca Quran justru beliau beristi'adzah, berlindung kepada Allah. Kenapa? Lidaf'il ujubi. Ya, jadi beres baca Quran beliau beristi'adzah, tujuannya apa? Memohon perlindungan kepada Allah untuk menghilangkan sifat ujub. Ya, ibu baca 1 juz, beres baca 1 juz, hebat, saya bisa baca satu juz. Nanya sama suami, ayah hari ini sudah baca berapa juz? Kata ayah teh, saya mah baru 1 lembar. 1 lembar si ayah mah kamana wae atuh. Ya, ibu sehari satu juz. Cik bapak teh, nya ada bapak mah sibuk damal. Nah, hari ibu kita sibuk kan? Ya, sibuk di dapur, sibuk di pasaran sebagainya. Tapi ibu bisa baca Quran. Si ayah mah. Nah, hati-hati. Muncul sifat ujub. Nah, makanya ada ulama yang membaca isti'adzah itu beres membaca Quran. Ya, baik. Kita kembali. Jadi di sini ada qara'a, membaca. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Isra ayat 45, wa idza qara'tal Qur'an. Apabila kamu membaca Quran atau kamu akan baca Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kamu adakan antara orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Ya, ini pakai qiraah. Sedangkan di ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 121 bukan menggunakan qiraah, tapi menggunakan tilawah. Ya. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Membaca. Terjemahnya membaca, ya, tapi menggunakan redaksi tilawah. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Dan kami membacakannya, ya, rattala yurattilu tartila, dan kami membacakannya dengan cara yang tartil. Ya, jadi ada qiraah, ada tilawah, ada tartilah. Ya, atau rattala yurattilu tartila. Nah, kalau qiraah itu apa? Jadi Bapak Ibu, qiraah ini kita lihat saja yang warna merah, ya. Qiraah kenapa diartikan dengan membaca? Karena membaca di sini itu bacaan yang disertai dengan tadabbur, tafakkur, dan tazakur. Ya. Jadi tadabbur itu mentadaburi ayat-ayatnya. Ya. Dan inilah kebiasaan para ulama. Bagaimana dulu para ulama ketika membaca Al-Quran mereka mentadaburi ayatnya. Ya. Mereka fikirkan, mereka renungkan. Ya, sampai saya pernah menyampaikan, ada seorang ulama menangis ketika membaca Quran. Gara-gara apa? Gara-gara huruf waw. Bayangkan, ada seorang ulama membaca Quran, ada huruf waw di situ, nangis. Ada yang pernah nangis gara-gara huruf waw di dia? Kita mah baca Quran teh apa yang ada kita baca gitu, ya. Ada waw, baca wawnya, tidak ada, ya nggak usah dibaca, selesai.
Ya, tapi ada ulama yang sampai menangis gara-gara huruf wawu. Ya, itu ketika beliau membaca ayat tentang tsumma awrathnal kitab. Ya, kemudian kami wariskan Al-Qur'an. Kemudian kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya, ketika Allah turunkan Al-Qur'an, Allah wariskan Al-Qur'an, maka ada 3 kelompok manusia. Ada 3 golongan. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi dia nerima Quran, dia dapat Quran, tapi dia zolim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, ada yang muqtasidun, ya, pertengahan. Yang ketiga, ada yang sabikun bil khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu, ya. Jadi ketika Al-Quran Allah turunkan, nah ada 3 kelompok manusia. Ada yang zolim kepada dirinya sendiri. Siapa yang zolim kepada dirinya sendiri? Yaitu mereka yang tidak melaksanakan perintah Allah, mereka yang masih menjalankan larangan Allah. Ya. Salat, tara, baca Quran, komo, saum, apalagi, ya, gitu. Mabok, jalan, ya, judi, tidak pernah tinggalkan. Nah itu zalimun li nafsi, ya. Tapi cek KTP-na naon? Nah, bisa. Ya, aya nu kitu? Di mana? Tuh aya di dia, ya. Nggak ada di sini, ya. Gitu. Jadi ini orang yang zalimun li nafsi, dia zalim kepada diri dia sendiri. Ya, jadi orang muslim, orang yang ngaku Islam tapi masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa. Nah, yang kedua, muqtasidun. Kalau muqtasidun, pertengahan. Ya, diajak ku bapak sholat ke masjid Pak, sholat. Gitu. Kan babaturan itu ngajak mabok, ngiluan mabok. Ya, gitu. Diajak kajian subuh, hadir ngaji ketika waktu subuh kajian, gitu, ya. Ngan beres kajian, main judi. Nah, itu muqtasidun, ya. Jadi ibadah jalan, maksiat jalan. Nah, yang ketiga ada yang sabikun bil khairat, ya. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, orang yang ketiga ini itu jangankan perkara-perkara yang wajib, perkara yang sunnah dia kejar, gitu, ya. Jadi jangan tanya tentang sholat subuh berjamaah, sholat tahajud tong ditaros, rajin bisa. Jadi hal-hal yang sunnah dia kejar. Itu sabikun bil khairat, ya. Bapak Ibu masuk yang mana? Ya, insyaallah, ya. Mudah-mudahan masuk yang sabikun bil khairat. Nah, setelah membahas ayat itu, kemudian di ujung ayatnya ayat yang selanjutnya Allah nyatakan yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Nah, dari 3 golongan itu yang akan masuk surga yang mana? Bapak Ibu, dari 3 golongan itu yang akan masuk surga yang mana? Tentu kalau yang sabikun bil khairat pasti masuk surga. Tapi pertanyaannya, kalau yang muqtasidun dengan yang zalimun li nafsi masuk surga enggak? Makanya sampai ada ulama, ini tadabur para ulama, ya. Sampai beliau, ya, ketika membaca ayat itu, coba kita munculkan atau ayatnya, ya. Biar Bapak Ibu tidak penasaran. Sampai ada ulama kok ada yang nangis gara-gara huruf wawu, gitu, ya. Nih, surah Fatir, ya, ayat 32-33, ya. Tsumma awrasnal kitab, kemudian kami wariskan Al-Quran.
alladzina astafaina min ibadina, orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzolimi dirinya sendiri, wa minhum muqtasidun, ada yang pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairat, ya, dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat. Nah, pertanyaannya, yang akan masuk surga yang mana? Tentu kalau kelompok yang ketiga yang sabiqun bil khairat, insya Allah pasti masuk surga. Hanya pertanyaannya Bapak Ibu, kalau ada orang Islam yang STMJ gitu, sholat jalan, maksiat jalan, ya, bisa masuk surga tidak? Ya. Nah, makanya lihat Pak, Bu, di ayat 33, jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden, yadkhulunaha. Di sini di kalimat yadkhulunaha ada wawu tidak? Yadkhulunaha ada huruf wawu. Nah, wawu itu menunjukkan apa? Menunjukkan jamak, banyak. Maka kata beliau, ini Masya Allah, kata beliau, Alhamdulillah, di ayat ini ada huruf wawu, menunjukkan bahwa 3 golongan tadi mereka masih punya kemungkinan untuk masuk surga. Nangis itu, ya, itu gara-gara huruf wow, ya. Kebayang tuh kurang Bapak Ibu, ya, kurang membaca ayat itu, bagi mereka surga, mereka masuk ke dalamnya. Ohnya mereka itu mana? Ya, para ulama enggak. Itu di situ ada huruf wawu sehingga sabiqun bil khairat, maka mereka peluangnya besar masuk surga. Tapi yang zalimun li nafsi, yang muqtasidun, apakah mereka masih punya peluang bisa masuk surga? Masih bisa. Selama apa Bapak Ibu? Selama ada dalam hatinya keimanan sekecil apapun. Ya. Yakhruju di dalam hadis Sahih Bukhari, yakhrujuna minan nar, ya, mereka akan keluar dari neraka. Orang man qala fi qalbihi, orang yang ada dalam hatinya mithqala dzarratin min imanin, sekecil apapun bentuk keimanan, dia akan keluar, ya, gitu. Tapi jangan disepelekan juga, jangan dipermudah, jangan digampang-gampang. Ada bakal asup surga, maksiat kita nanaun lah. Yang penting mah boga iman. Ya, emang Anda pikir sehari masuk surga, masuk nerakanya sehari, ya? Terus dipikir neraka itu panasnya seperti api di dunia, kan itu enggak, jangan sampai kita terbayang seperti itu, ya. Luar biasa bagaimana sakitnya, bagaimana panasnya, ya, gitu. Tapi ini, ya, ini menunjukkan bagaimana para ulama itu mereka mentadabur, ya, tadabur. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Nah, jadi kalau kiroah itu artinya Bapak Ibu baca sambil di apa? Sambil ditadaburi, ya. Jadi baca sambil ditadaburi, gitu ya. Baca sambil difikirkan sampai tadzakur. Tadzakur itu sampai kita menjadi ingat. Ya. Ketika Bapak Ibu baca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ditadaburi gitu. Sampai kemudian ingat, oh iya ya, kita hidup di dunia ini nggak lama. Nanti akan datang sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Bagaimana bumi ini akan bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Zilzal, jadi zilzal itu goncangannya ini terus-terusan terjadi. Ya, jadi bukan hanya di satu tempat. Ya, kalau misalkan terjadi gempa di satu titik, di satu titik, maka yang lainnya terasa. Tapi kalau zilzal, titiknya terus semuanya, dia akan merasakan goncangan itu. Nah, kemudian kita menjadi ingat kepada Allah, kita menjadi semangat baca Quran. Nah, itu baru namanya kiroah, ya, gitu. Kemudian tilawah. Nah, tilawah itu pada dasarnya memiliki arti apa? Bergerak maju, mengikuti. Itu namanya tilawah. Lihat di surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya yang menyinarinya. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila tilawah.
Nah, maksudnya apabila bulan mengikuti matahari, ya. Bapak pergi ke mana, ibu ngikutin. Nah, berarti ibu sedang tilawah. Gitu, ya. Ikut-ikut, ya. Jadi mengikuti, ya, mengikuti gitu, ya. Bapak ke kantor diikuti ku ibu teh. Ya. Keluar di kantor diikuti. Itu namanya tilawah, ya. Gitu. Bisa ke mana-mana, ya. Maka diikuti terus. Nah, jadi bergerak maju, mengikuti urutan, pergi mengejar gitu ya. Itu namanya tilawah. Sehingga kita lihat yang warna merah. Tilawah merupakan upaya intensif untuk mengikatkan diri kepada firman-firman Allah satu demi satu, ya, selangkah demi selangkah, ya, hingga mencapai taraf tertentu yang dipersyaratkan untuk siap memasuki tingkatan selanjutnya. Itu baru namanya tilawah. Ya. Jadi Bapak Ibu baca satu ayat diikuti gitu kan, kemudian lanjutkan lagi 2 ayat, itu baru namanya tilawah, ya, gitu. Dan tilawah itu memiliki makna juga dia mengamalkan apa yang dia baca. Itu baru namanya tilawah, ya, gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Nah, kita renungkan tuh, percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu apa, Bapak Ibu? Arti gaib itu apa? Sesuatu yang tidak terlihat. Ya, jadi kalau ada orang biasanya kelihatan, ya, kemudian tidak kelihatan, maka disebut gaib. Ya. Jadi kalau ada jamaah biasanya hadir hari Sabtu, sekarang tidak kelihatan, berarti gaib. Ya, gitu. Nah, nanti Sabtu depan lagi ketemu, si ibu kamari gaibnya. Ya, ya, memang gaib itu sesuatu yang tidak kelihatan, ya, gitu. Makanya dulu kami kalau di pesantren, kalau ustadz ngabsen gitu ya, Indra gaib, ya. Jadi gaib itu bukan berarti berubah jadi makhluk gaib. Jadi gaib di situ maksudnya tidak hadir, ya. Kalau perempuan gaibah, jadi ada tamar butoh, ya. Jadi kalau laki-laki gaib Ustaz, kalau perempuan gaibah, ya. Nah, jadi tapi jangan disebut makhluk gaib. Nah, ya. Si eta jadi makhluk gaib, ya, karena tidak kelihatan. Nah, kita tadaburi orang-orang yang percaya kepada hal yang gaib, sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dia iman, dia percaya, itu gaib. Ya. Nah, maka kemudian kita amalkan, ya, kita amalkan. Bagaimana kita mengamalkan keimanan atau percaya kepada sesuatu yang gaib, seperti kita mengamalkan sholat, ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerjakan sholat, sebetulnya Bapak Ibu sedang mengamalkan keimanan kepada yang gaib, betul tidak? Iya, ya, gitu. Itu namanya tilawah. Nah, kemudian yang ketiga tartil. Nah, kalau tartil apa? Kalau tartil itu membaca Quran dengan bersuara tapi dengan perlahan, ya, dan menerapkan hukum-hukum bacaannya secara tepat, gitu. Itu namanya tartil. Jadi makanya lihat, perintah baca Quran untuk tartil itu disimpan di surat Al-Muzammil, dibacanya ketika siang atau malam? Ketika malam. Karena biasanya ketika malam itu baca Quran bisa kita baca dengan tartil, ya. Jadi Bapak Ibu baca dengan ada suaranya, terdengar suaranya, kemudian bacanya perlahan gitu ya. Makhrajnya diperhatikan, cara bacanya diperhatikan, panjang pendeknya, itu namanya tartil, ya, gitu. Amma yatasaalun. Nah, lanjutkan. Anin naba'il azim. Nah, jadi makharijul huruf, cara baca, dan dia baca dengan perlahan, itu namanya tartil, ya. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau baca tartil nggak? Kadangkala kita tuh baca nggak tartil karena kita ngejar target, ya. Ibu pengen one day one juz,
Ya, karena pengen one day one juz, akhirnya tartilnya itu hilang. Nah, gitu ya. Ya silahkan Bapak Ibu mengikuti one day one juz, sehari 1 juz. Tapi bacalah dengan cara yang tartil, tenang. Ya. Nah ini ya, jadi ada qiraah, ada tilawah, ada tartil. Nah, surat ini dinamakan dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi baca. Ya. Artinya ketika turun wahyu, ya, turun surat ini, Iqra wahai Muhammad, baca hai Muhammad, itu bukan sekedar disuruh membaca teks. Kenapa? Karena teksnya belum ada. Teksnya belum ada. Tapi Iqra Muhammad, baca. Apa yang mesti dibaca? Baca lingkungan, baca masyarakat, apa yang sekarang sedang terjadi, dibaca itu teh. Ya. Bapak Ibu sekarang tahun 2023 menjelang 2024. Kita mesti baca nih, ya. Apa yang sekarang sedang kita baca? Tuh, ya. Pilpres, ya, pileg kan gitu ya. Ini harus kita baca nih. Kita baca nih, ya. Jangan sampai 14 Februari 2024 salah milih pemimpin. Nah, kita baca. Ya. Sahawelah nu penting mah ayah presidennya, ya. Enggak begitu. Kita disuruh Iqra, baca. Ya, perhatikan bagaimana rekam jejaknya. Ya, kalau si A kira-kira ada perubahan tidak? Kalau si B ada perubahan tidak? Si C ada perubahan atau tidak? Nah, kita baca itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar baca buku, baca kitab, bukan, tapi lihat masyarakat kita. Ya, lihat masyarakat, lihat lingkungan, apa yang sekarang sedang terjadi. Iqra, kita mesti baca. Ya. Ustaz tong pipilueun dieur. Ya. Bayangkan kalau dulu Nabi berpikirnya kayak gitu Bapak Ibu, tidak akan terjadi perubahan di masyarakat Arab. Ya, tidak akan terjadi perubahan. Kenapa terjadi perubahan di masyarakat? Karena Rasul ikut membaca. Ini kok kenapa ya? Perjudian merajalela di masyarakat. Minuman keras, mabok itu sudah hal yang biasa. Anak perempuan dibunuh, ya. Kemudian wanita itu begitu hina, ya, di hadapan masyarakat. Kemudian patung berhala disembah, dibaca oleh Nabi nih, dibaca. Sehingga Nabi kemudian berpikir, ini seperti ada sesuatu yang keliru. Ini ada sesuatu yang salah. Nah, dibaca gitu ya. Gitu ya. Jadi Iqra itu membawa kita peduli dengan lingkungan. Tong cuek, Pak. Ya, antepkeun we eta mah da urusan batu lain urusan urang. Emang memilih pemimpin itu bukan urusan kita gitu Pak, urusan kita. Ya. Jadi memilih pemimpin itu urusan kita juga. Ya, gitu. Maka kita coba cek ya mana yang terbaik untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, sudah ada pilihannya Bapak Ibu? Saha? Ya. Saya tidak menyebutkan ya, itu Bapak Ibu yang menyebutkan. Ya, baik. Nah, itulah makanya kenapa Iqra, ya, bacalah, baca. Ya, jadi baca apa yang terjadi di sekitar kita, baca apa yang terjadi di masyarakat kita. Baik, tadi kita sampai kita mulai jam 4:30. Ya. Berarti kita berakhir ya. Sampai jam berapa, Pak? 5:30 atau jam 6? 5:30. Ya. Nah itu ya, dari panitia barusan berbisik, dugi 5:30 Ustaz, bilih konsumsi tiis. Ya. Baik, saya sepakat itu. Ya, saya sepakat. Ya. Satu lagi Bapak Ibu ya. Ini kita masih berbicara tentang penamaan. Ya, jadi tadi yang pertama surat ini dinamakan dengan surat Iqra bismi rabbik. Yang kedua wasummiyat fil masahif wa mu'dhamit tafasir, ya, di berbagai mushaf dan juga di berbagai kitab tafsir
surat ini dinamakan dengan surat Al-Alaq, ya, Al-Alaq, ya, liwuqu'i lafdzil alaq fi awailiha, karena terdapat lafaz Al-Alaq di awalnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Nah, alaq, ya. Makanya surat ini dinamakan dengan surat Al-Alaq karena ada lafaz di dalam surat tersebut, ya, di dalam ayatnya, itu Al-Alaq. Apa arti Al-Alaq, Bapak Ibu? Al-Alaq itu apa artinya? Nah, Al-Alaq itu yang pertama maknanya adalah sesuatu yang nempel, sesuatu yang bergantung. Jadi bergantung di sesuatu itu namanya alaq, ya, gitu. Makanya apa? Nanti di sini kenapa disebut, kenapa bayi, ya, bayi itu bermula dari alaq, ya, karena alaq itu, ya, sesuatu yang nempel di dinding rahim, ya. Silakan pelajari itu, ya. Pelajari kaitan dengan bagaimana terjadinya kehamilan, ya, itu sesuatu yang nempel, maka disebut dengan alaq, ya. Jadi bergantung pada sesuatu atau yang nempel pada sesuatu disebutnya dengan alaq, ya. Nah, ini seperti handphone, ya. Handphone ini nempel kemana? Apa ini namanya? Nah, jadi tempat untuk menempelkan handphone itu namanya alaq, gitu, ya. Jadi mi'laq. Jadi mi'laq itu tempat menempelkan sesuatu. Yang kedua, makna alaq itu adalah lintah. Ya. Ibu tahu lintah? Lintah darat? Tuh. Orang kalau kena lintah darat, nempel terus nggak? Nempel terus. Ya. Akhirnya hutang pokoknya belum bisa dibayar, akhirnya dia harus bayar bunganya. Terus saya bayar bunga. Ya, ketempelan ya terus, ya. Jadi lintah itu binatang yang nempel, ya, binatang yang nempel, maka disebut dengan alaq, ya. Nah, yang ketiga, alaq itu maknanya adalah darah yang beku, ya. Makanya disebut dengan alaqah, itu artinya segumpal darah, ya, segumpal darah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Alaq? Karena Allah ingin menggambarkan tentang penciptaan manusia di surat tersebut, ya. Nah, manusia diciptakan dari alaq, ya, dari sesuatu yang nempel di dinding rahim, kemudian menjadi segumpal darah dan akhirnya menjadi bayi, ya. Ini menunjukkan tentang proses bagaimana dari situlah Allah menciptakan manusia. Ya, dan di sini Allah kaitkan antara Iqra dengan penciptaan, ya, menunjukkan bahwa diciptakannya kita sebagai manusia, kita harus banyak Iqra, harus banyak baca, ya. Selesai kesepakatan, kita berakhir 5:30, ya, Bapak Ibu. Jadi baru 2 pembahasan kita, ya, baru 1 sesungguhnya, itu baru penamaan dari surat Al-Alaq ini, ya. Jadi yang pertama, surat ini diberikan nama dengan surat Iqra. Yang kedua, surat ini dinamakan dengan surat Al-Alaq, ya. Wallahu a'lam bishawab.